Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Walihadzal babi syarhun yatulu fala yahtamilu hadzal mukhtasar. Walihadzal babi lan tetep iku kedue iki bab syarhun utawi syarah yatulu kang dawa apa syarah. Hal tentang ini masih panjang penjelasannya, tapi tidak saya jelaskan di kitab saya yang ini, gitu dawuh Al-Ghazali. Fala yahtamilu mungko ora nampung, ora mengku apa huing hadal bab apa hadal mukhtasaru ikilah kitab ringkas. Wa andurlan ningalono sapa sira kitab taubati ing kitab taubat min kitab Ihya Ulumuddin saking kitab Ihya Ulumuddin. Penjelasan selengkapnya tentang taubat ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Awalan dalam kawitane wa kitabul qurbati lan kitab al qurbah ilallahi ta'ala thanian yang dalam kaping pinduni. Jadi Imam Al-Ghazali menjelaskan panjang lebar tentang taubat di dalam kitab Ulumuddin, Ihya Ulumuddin, kemudian di dalam kitab al qurbatu ilallah. Ini paling gak sempat ngaji kitab iku tahu krungu kitab lah Al-Qurbatu ilallah. Ada kitab yang khusus membahas tentang itu lebih detail adalah Ihya Ulumuddin, lalu lanjutannya adalah kitab Al-Qurbatu ilallah tanian yang dalam kaping pindu. Terus ada kitab lagi ya Kitabul Ghayatu Al-Quswa, kitab Al-Ghayah Al-Quswa thalithan yang dalam kaping teluni. Mudah-mudahan kita berkesempatan mengaji kitab ini ya. Selama hidup paling tidak nanti berkesempatan ngaji apa Ihya sepertinya dulu sudah sebagian dari kalian sudah pernah ngaji. Terus Al-Qurbah ilallah, terus kitab Al-Ghayah Al-Quswa. Karena pentingnya menyembuhkan penyakit hati itu tadi. Jadi sudah minta maaf kepada yang bersalah, sudah menunaikan, tapi tidak ada perasaan menyesal. Jadi tidak membuka miftahnya, kunci maghfirahnya Allah ya penyesalannya itu. Nah, itu pembahasannya ada di masalah apa hati gitu, di hati. Maka penting mempelajari ilmu-ilmu yang terkait dengan penyakit-penyakitnya hati, yaitu ilmu tasawuf, akhlak tasawuf. Thalithan yang dalam kaping telune kitab Al-Ghayah Al-Quswa. Tajid mengko nemu sapa sira fawaidah katsiratan ing pira-pira faedah katsiratan kang akeh wa syarhan lan penjelasan jaman kang akeh. Kamu akan temukan banyak faedah dan penjelasan yang banyak di 3 kitab itu. Wala diutai perkara karena kang nutur sapa ingsun ing ma hahuna ing dalam iki kitab, dalam kene kitab wa yu alladzi ku al aslu, pokok yang saya terangkan itu hanya dasar-dasarnya saja, pokok-pokok atau dasar-dasarnya. Alladzi kang la buddha pasti minhu sangking ora kena ora itu ya harus tetap kita pelajari minhu sangking al aslu. Wabillahi lan iku tetep keduweni Allah taufiku utawi pitulung Allah lah, tetap hanya Allah lah zat yang maha menolong. Balik nang Allah maneh, memohon terus kepada Allah. Faslun ya hadza faslun utawi iki ku fasal siji. Tsumma alam yakinan anna hadhil aqobatun su'abah amruha muhimmun wa dararuha 'azimun.
Falaqad balaghana 'anil Ustadz Abi Ishaq al-Isfirayini rahimahullah wa kana minar rasikhin fil ilmi al-amilina bihi annahu qala da'autu Allah subhanahu 30 sanah ayyarzuqani taubatan nasuha thumma ta'ajjabtu fi nafsi faqultu subhanallah hajatun da'autullah fiha 30 sanah fama qudiyat ilal an fara'aitu fima yara an-naimu ka'anna qailan yaqulu li atata'ajjabu min dalika atadri madza tas'alullah innama tas'alullah subhanahu ayyuhibbaka. Ya Allah, amma sami'ta qaulahu jalla jalalu innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ulama-ulama dulu itu kalau taubat itu puluhan tahun terus menerus. Ya yakin, napa mboten yakin? Apa beliau-beliau tidak yakin kalau Allah itu memaafkan, mengampun? Yakin wong itu yakin itu kunci fadlnya Allah, juga yakin Allah pasti memaafkan. Tapi tobat itu terus dilakukan walaupun sudah tidak melakukan dosa yang sama. Ulama-ulama dulu, orang-orang dulu itu wis ditaubati dosanya tapi terus sampai berpuluh-puluh tahun memohon ampunan kepada Allah. Makanya gampang ketemu Rasulullah tuh, ngipi Kanjeng Nabi gampang, cedek juga karo Allah karena naubati sampai puluhan tahun. Semalam ngerti sapa sira ana yakinan kelawan yakin anna hadil aqobah saat temeni kila aqobah tahapan ini, tahapan taubat ini adalah akobatun so'batun. Iku akobah tahapan so'batun yang kang abot, kang angel. Amruha utawi perkarane akobah iku muhimun penting wa dararuha utawi kemelaratane, dampak negatif atau kemelaratane akobah iku adimun gede. Falaqad balagha mongko yektine teman-teman wis tumeka ing kita anil Ustadi Abi Ishaq al-Asfirayini saking Ustad Abu Ishaq al-Asfirayini rahimahullah. Makanan ono sapa Abu Ishaq al-Asfirayini rahimahullah iku minar rasikhina tetep saking pira-pira wong kang padha mancep kabeh fil ilmi ing dalem ilmune al-amilina kang lakoni kabeh bihi kelawan ilmune. Abu Ishaq itu adalah golongan orang yang rasikhun, orang yang sudah mendalam ilmunya, dan juga bukan hanya cerdas ilmunya tapi juga orang yang menjalani, mesti mengamalkan ilmunya itu dengan sungguh-sungguh. Annahu saat temani Abu Ishaq iku qala dawuh sapa Abu Ishaq, beliau berkata ta'autu nyuwun sapa ingsun Allah subhanahu wa ta'ala 30 sanatan kelawan 30 apane sanatan taune ayar zuka yen to paring rezeki sapa Allah ni ing ingsun taubatan ing taubat nasuha kang murni. Padahal beliau itu sudah masyhur sebagai orang yang alim dan amil, orang yang alim dan mengamalkan ilmunya. Itu saja beliau mengatakan saya itu terus menerus berdoa pada Allah agar Allah memberi saya rizki, apa itu? Termasuk orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Jadi bukan kapok lombok taubat abal-abal, tapi beliau terus memohon pada Allah selama berpuluh-puluh tahun agar Allah memberi anugerah beliau dengan taubat yang sungguh-sungguh, yang murni, yaitu taubatan nasuha.
Tuma ta'ajab tunuli kari-kari ngerasa ngumun heran ta'ajub ngerasa gawok ngumun heran sapa ingsun fi nafsi ing dalem ati ingsun fakultu mongko ngucap sapa ingsun subhanallah hajatun da'autullaha fiha 30 sanah fama qudiyat ilal an. Subhanallah yang pengucap subhanallah hajatun utawi hajat ta'autu kang nyuwun ingsun Allah ing Allah fiha ing dalam hajat salatina sanatan ing dalam masa 30 tahun apane sanatan taune fama kudiyat mongko ora den tekani apa hajah ilal an sampai saiki. Fara itu mongko weruh sapa ingsun fima ing dalam perkara yaro kang ngipi sapa anaimu wong kang turu. Kaana kaya-kaya iku qailan wong kang ngucap. Kaana qailan kaya-kaya wong kang ngucap iku yakulu ngucap sapa qail li marang ingsun. Di atata ajabu ana tong rasa gawok sira ngumun heran sira mindalika saking mengkono-mengkono adamu qadail hajah hadis 30 tahun kata beliau saya merasa saya belum taubatan nasuha pada Allah. Ya taubat biasa tapi gak taubatan nasuha ya Allah. Sedih aku. Saya sudah memohon terus tapi kok saya merasa bahwa saya ini belum mendapatkan anugerah rezeki dari Allah menjadi orang yang bertaubat dengan taubatan nasuha. Lalu beliau seperti bertemu seorang dalam mimpi yang menanyai atata'ajabu min dalika. Apakah kamu heran dengan hal yang kamu anggap bahwa kamu belum menerima anugerah bisa taubat nasuha? Atadri ana to ngerti sapa sira madha ing apa tas alu nyuwun sapa sira Allah ing Allah. Innama tas'alu yang pastine nyuwun sapa sira Allah ing Allah subhanahu maha suci Allah ayyuhibbaka ing yen to demen sapa Allah ka ing sira. Jadi seorang dalam mimpi saya itu mengatakan, mintalah kamu pada Allah agar Allah mencintaimu. Innama tas'alullah subhanahu ayyuhibbaka. Jadi kalau kamu merasa kamu belum dianugerahi oleh Allah yang disebut sifat atau keinginan taubatan nasuha itu, maka mintalah kepada Allah agar Allah mencintaimu. Ama sami'ta ana ta ora krungu sapa sira kaulahu ing dawuh Allah jalla jalaluh. Jalla wa agung apa jalaluh sifat jalale Allah. Rupane dawuh innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Innallaha sak temene Allah ku yuhibbu demen sapa Allah at-tawwabina ing pira-pira kang padha tobat kabeh wa yuhibbulan demen sapa Allah al-mutatahhirina ing pira-pira wong kang suci kabeh. Diingatkan oleh seorang dalam mimpinya, 30 tahun itu kamu tidak sia-sia, karena kamu terus menunjukkan bahwa kamu orang yang bertaubat, ingin bertaubat di hadapan Allah. Kalau kamu masih punya perasaan gamang, kadang-kadang kita itu kan gamang ya, di ngapura tagak yo, ya ada perasaan begitu, itu harus diperangi.
Yang penting kita terus menerus berusaha bertaubat, memohon ampun kepada Allah terus menerus, jangan pernah berhenti. Misalnya sekalipun kita sudah meyakini pasti Allah sudah mengampuni karena saya sudah mentaubati kesalahan saya, wis tak posoi, wis tak sodakoi, wis tak, misalnya saya sudah berpuasa menebus dosa itu, saya juga sudah bersedekah menebus dosa itu, saya sudah menyesal menebus dosa itu. Tapi terus menerus kita beristighfar, terus menerus kita memohon Allah mengampuni. Jangan dianggap ini perbuatan yang sia-sia. Habis itu wis tobat ya wis mari gak perlu aku istighfar maneh. Tidak, teruslah beristighfar, teruslah mendekat kepada Allah. Karena tidak pernah ada kesia-siaan di dalam orang yang mendekat kepada Allah. Afahadi hajatun hayyinatun, apa to utawi iki hajat iku hajatun hajat hayyinatun kang gampang. Fangdur mongko ningalano sapa sira ilaha ulail aimmah marang mengkono-mengkono pira-pira imam, wahtimamihim lan oleh sungguh-sungguhe to merhatekno aimmah, wa muwadhabatihim lan oleh nglanggengine aimmah ala sholahi qulubihim ing atase bagusi pira-pira atine aimmah, wa tazawudi lan ngalap sangu lima adihim krana akhirate aimmah. Apa maksudnya ini? Keterangan ini kisah yang dialami oleh Abu Ishaq Al-Asfirayini yang diterangkan oleh Imam Al-Ghazali ini. Artinya jangan merasa cukup dengan pernah merasa bertaubat. Pernah merasa bertaubat. Jangan merasa cukup. Karena orang-orang dahulu, orang-orang soleh dahulu itu terus menerus sepanjang hidupnya memohon kepada Allah, bertobat kepada Allah. Entah dia setelah itu melakukan kesalahan yang sama atau tidak melakukan kesalahan yang sama lagi, tapi tobatnya itu terus menerus. Untuk apa sih itu mereka melakukan itu semua? Ihtimamihim wa muwadhabatihim. Bah salah, bah gak salah, tapi terus DP tadarruk di hadapan Allah untuk mengampuni kesalahan-kesalahannya. Itu semua apa tujuannya? Sholahi qulubihim. Dawuh Imam Al-Ghazali, untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat sombong. Jadi membersihkan, memperbagus hatinya. Wattazawudi lima'adihim. Ternyata fungsi tobat bukan hanya itu, bukan hanya agar Allah mengampuni kesalahan yang sudah lewat, bukan hanya itu, tapi untuk kebersihan jiwa, kesehatan jiwa, kesehatan jiwa, hati seseorang, supaya hatinya, jiwanya terus menerus sehat. Itu dawuh Imam Al-Ghazali. Mengapa ulama-ulama itu walaupun kesalahannya minim, dosanya minim, tapi terus memohon taubat kepada Allah, karena dalam rangka membersihkan hati dan jiwanya dari hal-hal yang buruk, mungkin saja dari kesombongan. Kadang-kadang kita itu kita saja bersedekah merasa sudah memberi, merasa ini kan ini juga sebenarnya penyakitnya jiwa, maka terus ditaubati. Makanya kalau dalam tradisi kita yang diajarkan oleh ulama-ulama kita, mari sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, piye dikire? Astagfirullahaladzim. Lalu mari sholat kok astagfirullahaladzim? Nek cara dinalar kan begitu. Wong mari habis sholat kok habis menghadap Allah
habis memohon pada Allah untuk diampuni, kok astagfirullahaladzim? Kenapa begitu? Ya ini, jawabannya ini. Orang itu harus terus menerus bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Habis melakukan perbuatan baik kok astagfirullahaladzim? Bisa saja ya Allah tetap meminta kepada Allah diampuni Allah. Barangkali di dalam sholat saya banyak cacat-cacatnya, cacat sombong misalnya, menjadi imam suaranya enak sampai makmumi amin, saking syahdune sampai makmumi syahdu, terus imame atine terus bangga, makmumku sampai koyo ngono rek khusyuk karena enaknya suaraku. Bisa saja begitu. Makanya tetap diistighfari, tetap dimohonkan ampun. Soalnya perkara nanti perkara ati. Apa? Jangan-jangan setelah melakukan perbuatan baik malah muncul sifat sombongnya, ujubnya, pamernya, riaknya. Makanya ulama orang-orang sufi, orang-orang tasawuf mengajari tetap diresi terus atini, bersih terus atini. Agar apa? Allah melihat kita, Allah pasti melihat ya, melihat kita itu bersih zahir batin, hati kita pun bersih dari penyakit-penyakit hati. Yang bisa membuat kita sholat, yang bisa membuat kita sujud, yang bisa membuat kita bertobat, itu sesungguhnya ya Allah. Ini Allah gak menghendaki kita bertobat, gak bisa kita taubat. Allah gak menghendaki kita mau bersujud, mau sholat, gak bisa kita sholat. Jadi sesungguhnya amal baik pun itu semua atas kehendaknya Allah. Itu semua atas keagungan Allah, anugerahnya Allah. Maka kita sesungguhnya wiridan istighfar itu menobati diri kita sendiri. Soporo jake penyakit ning salatku mau. Ala solahi qulubihim. Kadang-kadang imam yang duwe penyakit. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nek subuh gak pate ono sing jawab amin. Amin. Sapa te ono sing jawab amin. Amin. Makmum apa iki turu kabeh. Iso uga imame iku duwe penyakit ati ngono. Mulane mari salam tetep astagfirullahaladzim. Mlempem. Mulai maghrib kok berbagi wong li amin. Wallah amin. Bu antar nek maghrib tapi nek subuh amin. Ya sesungguhnya kita sedang membersihkan jiwa kita sendiri itu. Jadi bukan karena Allah kita ragu bahwa Allah mengampuni. Jangan sampai ada keraguan-raguan Allah tidak mengampuni. Naudzubillah. Ya. Tapi taubatnya ya terus, istighfarnya terus. Baik kita melakukan kesalahan yang jelas-jelas atau yang enggak jelas ya kayak tadi itu. Perkara hati kan gak ketok. Nah, watazawudi lima'adihim, di samping juga untuk bekal akhirat kita. Maka kita terus bertobat kepada Allah. Basalah, bagak salah, tetap terus tadarruk di hadapan Allah. Sesungguhnya itu adalah kepentingan kita sendiri, untuk kebahagiaan akhirat kita sendiri, juga untuk kebersihan jiwa kita. Wa madruru al-makhufu fi ta'khirit taubati fa inna awwala dhanbi qaswatun wa akhiruhu wal a'yadu billah syu'mun wa siqwatun fa iyyaka an tansa amra iblisa wa bal'ama bin ba'ura idh kana mabda'u amrihima damban wa akhiruhu kufrun
Hati-hati kalau suka mengakhirkan taubat ya, karena taubat itu penting sekali. Kita tidak tahu, naudzubillah ya, kita tidak tahu kapan Allah mencabut nyawa kita. Kalau suka mengakhirkan taubat, karena dosa itu awalnya keras, kalau diterus-teruskan akan celaka, seperti kisahnya Bal'am bin Ba'ura yang berakhir dengan kekufuran. Di sini diterangkan oleh Imam Al-Ghazali, naudzubillah wal iyadu billah. Jadi taubat itu kemarin keterangannya, taubat itu fawrun, seketika. Kalau sadar, menyadari kesalahannya, menyadari melakukan dosa, syariatnya itu fawrun, segeralah langsung bertaubat, tidak mengakhir-akhirkan taubat. Nah, ini sekarang kita membahas tentang bahaya mengakhirkan taubat. Wa madhararu anapun utawi bahaya al-makhufu kang den kuatirake fi ta'khiri taubati dalem ngakhirake taubat. Bahaya mengakhirkan taubat. Fa inna awwala dzambi mungko sak temene kawitane dosa iku kaswatun atos wa akhirahu lan akhire dosa wal a'yadu billah iku syukmun Allah wa syikwatun lan cilaka. Orang itu saat berdosa itu seketika hatinya itu keras. Jadi yang terjadi itu hatinya keras. Nah, jadi tidak boleh diakhir-akhirkan taubatnya, karena kalau berkepanjangan bisa membuat dia celaka. Terus hatinya itu mengeras, tidak bisa menerima nasihat. Lama-lama bukan saja tidak bisa menerima nasihat, tapi lama-lama tidak bisa menerima hidayah Allah. Naudzubillah. Di qaswatun itu awalnya keras. Orang yang berdosa itu hatinya keras. Nah, terus menerus dilakukan syukmun wasikwah, akan celaka dia. Syukmun iku sukmun Allah wasikwatun lan ciloko. Fa iyyaka moko wedya sira antang sa ing yen to lali sapa sira amro iblis ing perkarane iblis. Wa Bal'am lan Bal'am ibni Ba'ura, Bal'am bin Ba'ura. Idkana krana ana apa mabda'u amrihima, kawitane perkorone iblis lan Ba'lam iku dzamban dosa. Wa akhiruhu lan akhire iblis lan Ba'lam iku kufur. Fahalaka mengko rusak iblis lan Bal'am. Mal halikina sartane wong pira-pira wong kang rusak abadal abidina ing dalem sak lawase lawas. Faneka mengko netepono sira, netepono taubat rahimah muga-muga melasi kaing sira sapa Allah bitakuyudi kelawan perintah ngetuk pintu taubat, ngetuk maghfirah ya Allah maksudnya, wal jahdilan
sungguh-sungguh. Asa antaklaa menawa antaklaa yen to bedol sira mingkul bika saking ati sira airqa hadzal israri ing oyote iki nglanggengake dosa. Maka segeralah langsung kalau berdosa bersalah langsung, jangan ditunda-tunda, minimal beristighfar dulu. Lalu kemarin tahapan-tahapannya mengingat dosanya, mengingat beratnya siksanya Allah, untuk mengingat luasnya rahmatnya Allah, sehingga terus punya harapan kepada Allah. Kalau tidak, tambah keras hatinya, sehingga sulit mendapatkan nasihat dan pada akhirnya sulit mendapatkan hidayahnya Allah. Ketuklah pintu mampunannya Allah, sehingga oyot itu akar dari kerasnya hatimu itu bisa tercerabut. Wa tukhallisa lan nyelametake sira raqabata ing gulu tegese awak sira min hadil auzari sange iki pira-pira dosa. Wala takmanan ojo ngrasa aman sapa sira qasawatal qalbi ing atose ati minad dunubi saking pira-pira dosa. Sadarilah bahwa jangan diterus-teruskan mempertahankan kerasnya hatimu itu. Jangan merasa aman dengan dosa, jangan merasa aman dengan tidak mau mendengarkan kebaikan, kebenaran, nasihat. Atamalan angen-angen sira halaka ing tingkah sira. Falaqad qala ba'dus shalihin, yakni teman-teman wis dawuh sapa ba'dus shalihin. Inna sawadal qalbi minadz-dzunubi wa alamatu sawadil qalbi alla tajida minadz-dzunubi mafza'a. Tanda-tanda hati yang keras itu tidak punya takut. Ya. Jadi gak punya takut melakukan dosa, tapi tidak punya rasa takut. Biyen delik-delik nek nglakoni dosa, naudzubillah misalnya mencuri, delik-delik. Lama-lama terang-terangan, semakin berani ya begitu. Hati yang keras begitu. Kalau tidak dilunakkan dengan istighfar, dengan segera bertaubat, semakin berani. Jadi qasawatal qalbi, atau orang-orang soleh mengatakan ba'dus sholihin, nanti ini salaf ya, ulama-ulama salaf, ba'dus sholihin itu ulama-ulama salaf yang hidup setelah tahun 300 Hijriah. Ba'dus sholihin inna sawadal qalbi minadz-dzunubi. Hati hitamnya hati itu karena dosa-dosa. Dan tanda-tanda hati itu menghitam kalau dia tidak punya rasa takut. Takut apa? Takut melakukan dosa itu tidak punya rasa takut. Kalau dawuh ba'dus sholihin inna sawadal qalbi, saat temene irenge ati minadz-dzunubi iku tetap saking arai pira-pira dosa. Hati yang hitam itu karena banyak dosanya. Wa alamatu sawadil qalbi utawi tetengere tanda-tandane irenge ati iwalla tajida yen ora nemu sira minadzunubi saking pira-pira dosa mafza'an ing wedi wala li taati lan ora keduwe taat.
mauqian ing nggon tumiba wala lil mau'idati lan ora keduwe pitutur manjaan ing mangsa wala tastaqironna. Jadi tidak punya rasa takut melakukan dosa itu, terus tidak ingin taat pada Allah, tidak peduli dengan nasihat. Tanda-tanda hati yang menghitam, dia yang hitam. Jadi dosa gak wedi nglakoni ku gak rumangsa salah, ngono gak wedi ku jenenge gak rumangsa salah. Terus tidak mau segera taat pada Allah, tidak mau mendengarkan nasihat mau'idhah, abai. Wala tastaqirunna minadz-dzunubi syai'an. Lan aja milang-milang sepele temen sira minadz-dzunubi saking pira-pira dosa syai'an ing suwi-wiji. Sungguh jangan kamu anggap remeh berbuat dosa itu. Fatahsabana nafsaka taiban wa anta musirrun 'alal kabairi. Fatahsaba mengko sebab nyono sapa sira nafsaka ing awak sira taiban ing wong kang taubat wa anta hale utawi sira iku musirrun nglanggengi 'alal kabairi ngatasi pira-pira dosa gedhe. Alhamdulillah waliyadzubillah. Kalau sudah menyepelekan nasihat, sudah tidak ingin berharap bisa taat pada Allah, tidak ada perasaan menyesal, itu kita hanya merasa bahwa kita itu sudah taubat, padahal masih terus menerus bergelimang dosa. Dan lambat laun menjadi dosa besar. Kalau dosa itu kecil tapi terus menerus dilakukan, itu bisa menjadi dosa besar. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Karo astagfirullah juga. Astagfirullahaladzim, diampuni dosa-dosa kita. Menawa pe ngaji mau gremeng, lemes-lemes ngaji maneh. Semoga Allah ngampuni kemalasan kita, membersihkan jiwa-jiwa kita, hati kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allahu a'lam bishawab. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fa'anfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amisna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni astauduka ma 'allamtanihi fardutu ilayya 'inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.